Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 90 sampai dengan 93 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan ayat 90 adalah sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu beruntung. Ayat 91 yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Selanjutnya ayat 92 artinya, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas. Terakhir, ayat 93 artinya, tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka juga tetap bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Demikianlah tadi terjemahan dari ayat 90 sampai dengan 93 dari surat Al-Maidah. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah berfirman melarang hambanya yang mukmin dari meminum khamar dan melakukan perjudian. Terdapat keterangan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bahwasanya ia berkata, permainan catur termasuk perbuatan judi. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya. Ibnu Abu Hatim meriwayatkan hadis tersebut dari Atha, Mujahid, dan Tawus, atau dua orang dari mereka. Mereka berkata, segala sesuatu dari perjudian maka tergolong pada judi. Sampai anak-anak yang melakukan permainan dengan biji-bijian. Diriwayatkan dari Rashid bin Sa'ad dan Damrah bin Habib, mereka berdua berkata, sampai pun biji-bijian dan telur yang dimainkan oleh anak-anak. Jadi itu termasuk suatu dari tergolong daripada perjudian. Dari Ibnu Umar berkata, judi adalah taruhan. Adapun Ibnu Abbas berkata, judi adalah taruhan yang dimainkan orang-orang pada masa jahiliyah hingga Islam datang. Lalu Allah melarang dari akhlak buruk ini. Sa'id bin Al-Musayyab berkata, judi pada masa jahiliyah adalah daging dijual dengan 1 kambing dan 2 kambing. Al-A'raj berkata, judi adalah memukul dengan gelas pada harta dan buah. Al-Qasim bin Muhammad berkata, setiap yang melalaikan dari berzikir kepada Allah dan sholat, maka disebut judi. Adapun Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya di dalam Sahih Muslim dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami
berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan permainan dengan menggunakan dadu, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya pada daging babi dan darahnya. Di dalam Al-Muwatta, Musnad Ahmad dan Sunan Abu Dawud serta Ibnu Majah disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang melakukan permainan dadu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan diriwayatkan juga secara mauquf dari Abu Musa dari perkataannya, wallahu a'lam. Adapun permainan catur, Abdullah bin Umar telah mengatakan bahwa permainan ini lebih buruk daripada permainan dadu. Telah disebutkan bahwa dia berkata, permainan ini termasuk judi. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad mengatakan bahwa hukumnya haram. Sementara Imam Syafi'i memakruhkannya. Adapun mengenai ansab, Ibnu Abbas, Mujahid, Atha dan selain mereka berkata, adalah batu besar yang orang-orang jahiliyah menyembelih kurban. Mereka menyembelih kurban mereka di sisinya, maksudnya di sisi batu besar tersebut. Kata Azlam, mereka juga berkata bahwa adalah gelas yang mereka minta bagian nasib dengannya. Meminta bagian nasib dengannya. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khatim. Adapun firman Allah Ta'ala pada ayat 90 surat Al-Maidah, terdapat kalimat yang artinya adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Jadi maksudnya di sini adalah terkait dengan kalimat dalam ayat 90 ini. Ibnu Abbas berkata, artinya kemurkaan yang termasuk perbuatan setan. Sa'id bin Jubair berkata, rijsun adalah ismum atau perbuatan dosa. Sa'id bin Aslam berkata, artinya keburukan yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Ini adalah kalimat pada ayat 90 dari surat Al-Maidah. Jadi kata gantinya di sini adalah maksudnya adalah perbuatan keji. Dan kalimat berikutnya adalah agar kamu beruntung. Ini adalah kalimat dalam ayat 90 surat Al-Maidah dengan maksud kata-kata agar kamu beruntung ini adalah motivasi. Selanjutnya firman Allah Ta'ala pada ayat 91 surat Al-Maidah yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Jadi maksud dari kata-kata tidakkah kamu mau berhenti? Ini adalah peringatan keras dan ancaman. Dulur-dulur seiman, terdapat beberapa hadis yang menunjukkan tentang pengharaman khamar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, khamar diharamkan sebanyak 3 kali tahapan. Rasulullah SAW datang ke Madinah, sementara orang-orang masih minum khamar dan makan hasil perjudian. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan tersebut. Maka Allah menurunkan ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 219. Yang artinya antara lain, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.
Selanjutnya orang-orang berkata, beliau tidak mengharamkan kepada kita, akan tetapi sekadar mengatakan bahwa pada keduanya terdapat dosa yang besar. Sehingga mereka masih terus minum khamar. Hingga pada suatu hari, seorang dari kalangan muhajirin melakukan sholat yang menjadi imam bagi teman-temannya pada saat sholat maghrib. Dia keliru dalam membacanya. Maka Allah menurunkan ayat yang lebih keras daripada ayat sebelumnya, yaitu ayat 43 surat An-Nisa, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Selanjutnya, orang-orang masih terus minum khamar. Sehingga salah seorang di antara mereka datang melakukan sholat dalam keadaan sadar. Lalu turun ayat yang lebih keras dari ayat sebelumnya. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ini adalah kalimat dalam ayat 90 surat Al-Maidah. Selanjutnya, dengan turunnya ayat ini, orang-orang berkata, kami telah berhenti wahai Rabb kami. Orang-orang kemudian berkata, wahai Rasulullah, beberapa orang berperang di jalan Allah dan mati di atas tempat tidur mereka. Dulu mereka minum khamar dan melakukan perjudian. Sedangkan Allah Ta'ala telah menjadikannya termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Bagaimana dengan nasib mereka? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, yaitu ayat 93 surat Al-Maidah, yang artinya, tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, andai kata diharamkan sebelumnya atas mereka, pasti mereka akan meninggalkannya, sebagaimana kalian juga telah meninggalkannya. Hadis ini dirawayatkan hanya oleh Ahmad. Selanjutnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab bahwasanya tatkala turun syariat pengharaman khamar, ia berkata, ya Allah, jelaskanlah untuk kami tentang khamar dengan penjelasan yang menyeluruh. Maka turunlah ayat pada surat Al-Baqarah, yaitu ayat 219 surat Al-Baqarah, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi, katakan, pada keduanya terdapat dosa besar. Maka Umar pun dipanggil dan dibacakan ayat ini. Lalu dia, Umar, berkata lagi, ya Allah, jelaskanlah untuk kami tentang khamar dengan penjelasan yang menyeluruh. Maka kemudian turun ayat yang ada pada surat An-Nisa, yaitu ayat 43 dari surat An-Nisa, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, dan seterusnya. Sementara muazin Rasulullah SAW jika menyuarakan azan, hayya ala sholah, seruan mereka dilarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi ditambahkan seruan agar mereka dilarang mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Maka Umar dipanggil dan dibacakan ayat ini. Lalu Umar berkata lagi, ya Allah, jelaskan untuk kami tentang khamar dengan penjelasan yang menyeluruh. Maka turunlah ayat yang ada dalam surat Al-Maidah. Umar kemudian dipanggil lalu dibacakan ayat ini. Tatkala sudah sampai pada kalimat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Yaitu kalimat pada ayat 91 surat Al-Maidah. Lalu Umar berkata,
kami sudah berhenti. Demikianlah hadis dari Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, di mana yang meriwayatkannya dalam hadis ini disahihkan oleh Ali bin Al-Madini dan At-Tirmizi. Juga terdapat keterangan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khattab bahwasanya ia berkata dalam khutbahnya di atas mimbar Rasulullah SAW, "Wahai manusia, sesungguhnya telah turun pengharaman khamar dari 5 makanan, yaitu anggur, kurma, madu, gandum, dan jawawud. Khamar adalah yang menutupi akal." Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar. Ia berkata, tatkala turun pengharaman khamar, pada saat itu di Madinah ada 5 jenis minuman. Yang ada padanya adalah minuman anggur. Sedangkan At-Tayalisi meriwayatkan dari Ibnu Umar yang berkata, turun 3 ayat tentang khamar. Yang pertama kali turun adalah mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Maka dikatakan bahwa khamar itu telah diharamkan. Mereka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, biarkanlah kami mengambil manfaat dengannya sebagaimana yang telah Allah Ta'ala firmankan." Ia berkata, maka Nabi SAW diam dari pernyataan mereka. Lalu turun ayat, "Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk." Lalu dikatakan bahwa khamar telah diharamkan. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak meminumnya pada saat sudah dekat dengan waktu sholat." Maka Nabi diam dari pernyataan mereka tersebut. Lalu turunlah ayat, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Ini adalah ayat yang telah kita bacakan tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, khamar telah diharamkan. Adapun Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Wa'lah berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang jual beli khamar." Selanjutnya Ibnu Abbas menjawab bahwa Rasulullah SAW memiliki seorang teman dari Sakib atau Daus. Lalu beliau berjumpa dengannya pada waktu Fatu Makkah dengan membawa kantong berisi khamar yang ia hadiahkan kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Wahai fulan, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah telah mengharamkannya?" Maka lelaki itu menemui pelayannya sembari berkata, "Pergi dan jualah ini." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai fulan, apa yang telah engkau perintahkan kepadanya?" Kemudian si fulan menjawab, "Aku memerintahkannya agar menjualnya." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya sesuatu yang diharamkan meminumnya, maka diharamkan juga menjualnya." Lalu dia memerintahkan untuk menumpahkannya pada saluran air. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasai. Adapun Muslim meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahab, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dan dari jalan Ibnu Wahab juga dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id. Keduanya dari Abdurrahman bin Wa'lah, dari Ibnu Abbas, dan An-Nasai meriwayatkan dari Qutaibah dan dari Malik. Sedangkan Abu Ya'la al-Mushili meriwayatkan dari Syahr bin Hawsab, dari Tamim ad-Dari, bahwasanya setiap tahun ia menghadiahkan 1 botol khamar untuk Rasulullah SAW. Ketika Allah menurunkan ayat pengharaman khamar, ia datang dengan membawa hadiah tersebut. Tatkala Rasulullah SAW melihatnya, beliau tertawa sembari bersabda, "Sesungguhnya telah aku haramkan untuk orang setelah engkau." Ia berkata, "Wahai Rasulullah,
apakah aku boleh menjualnya agar aku dapat mengambil manfaat dari harganya? Nabi SAW bersabda, Allah melaknat orang Yahudi. Telah diharamkan lemak gaji sapi dan lemak kambing atas mereka. Tetapi mereka melelehkannya dan menjualnya. Demi Allah, telah diharamkan khamar dan harganya. Selanjutnya Imam Ahmad telah meriwayatkannya juga dari Sa'ar bin Husyam. Beliau berkata, Abdurrahman bin Kham telah memberitahukan kepadaku bahwasanya Tamim Ad-Dari setiap tahun memberikan hadiah 1 botol khamar kepada Nabi SAW. Tatkala pada tahun pengharamannya dia datang dengan bawa 1 botol. Ketika Nabi SAW melihat kepadanya, beliau tertawa sembari bersabda, tidakkah engkau merasakan bahwa ini telah diharamkan setelah engkau? Selanjutnya dia berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku menjualnya dan mengambil manfaat dengan harganya? Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang Yahudi. Mereka bertolak pada apa yang telah diharamkan atas mereka dari lemak sapi dan lemak kambing. Lalu mereka melelehkannya, kemudian menjualnya. Mereka tidak memakannya. Sesungguhnya khamar itu haram dan harganya, maksudnya harga jualnya juga haram. Dan sesungguhnya khamar serta harganya adalah haram. Sesungguhnya khamar haram dan harganya juga haram. Selanjutnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Nafi bin Kaisan bahwa ayahnya telah mengabarkannya bahwa dia berdagang khamar pada zaman Rasulullah SAW. Suatu ketika dia baru datang dari Sam dan membawa khamar dalam geriba. Ia ingin memperdagangkannya. Lalu ia datang dengan membawa geriba khamar tersebut kepada Rasulullah SAW. Sambil berkata, wahai Rasulullah, aku datang kepadamu dengan membawa minuman yang berkualitas bagus. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Kaisan, sesungguhnya itu telah diharamkan setelah kamu. Ia berkata, apakah aku boleh menjualnya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah diharamkan dan diharamkan pula harga penjualannya. Lalu Kaisan beranjak pergi sambil membawa geriba tersebut dan menumpahkannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas yang berkata, aku menuang minuman kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Ubay bin Ka'ab, Suhail bin Baidah, dan beberapa orang sahabat di rumah Abu Talha. Hingga hampir minuman tersebut menguasai beberapa orang dari mereka. Tiba-tiba satu orang dari kaum muslimin datang sambil berkata, tidakkah kalian merasakan bahwa khamar telah diharamkan? Mereka tidak berkata, nanti hingga kita menunggu dan bertanya dulu. Mereka berkata, wahai Anas, tumpahkanlah minuman yang tersisa dari bejanamu. Karena demi Allah, mereka tidak akan kembali meminumnya. Dan tidaklah minuman tersebut melainkan racikan kurma matang dan kurma mentah. Pada saat itu memabukkan mereka. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat dari Anas berkata, aku sedang menuangkan air minum kepada beberapa orang di rumah Abu Talhah pada hari diharamkannya khamar. Minuman mereka berupa minuman anggur yang berbahan kurma matang dan kurma mentah. Tiba-tiba terdengar seruan seseorang menyeru. Ia berkata, keluarlah dan lihatlah. Ternyata ada seseorang sedang menyeru, ketahuilah bahwa khamar telah diharamkan dan telah mengalir di sumur-sumur Madinah. Ia berkata, lalu Abu Talha berkata kepadaku, keluar dan tumpahkanlah. Maka aku menumpahkannya. Mereka berkata,
Atau sebagian mereka berkata, bagaimana dengan fulan dan si fulan yang telah terbunuh sementara minuman sudah ada dalam perut-perut mereka? Ia berkata, maka Allah menurunkan ayat, yaitu ayat 93 surat Al-Maidah, yang artinya tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Terkait dengan ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Anas bin Malik yang berkata, ketika aku sedang mengedarkan gelas pada Abu Talhah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abu Dujanah, Mu'az bin Hanbal, dan Suhail bin Baidah, hingga kepala mereka pusing karena minum minuman anggur. Aku mendengar suara menyeru, ketahuilah sesungguhnya khamar telah diharamkan. Ia berkata, tidak ada orang yang masuk kepada kami dan tidak ada yang keluar dari kami hingga kami sudah menumpahkan minuman tersebut. Kami pecahkan tempayan. Sebagian kami ada yang berwudu dan sebagian kami ada yang mandi. Lalu kami memakai minyak wangi Ummu Sulaim. Kemudian kami keluar ke masjid. Ternyata Rasulullah SAW sedang membaca ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Hingga firman Allah yang berbunyi, yang artinya, maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Lalu seseorang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau dengan orang yang sudah meninggal dan dia telah meminumnya? Lalu Allah menurunkan ayat yang artinya tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Kemudian seseorang berkata kepada Anas bin Malik, apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah SAW? Anas bin Malik menjawab, iya. Telah memberitahukan kepadaku orang yang tidak pernah berdusta. Dan kami tidak berdusta. Serta kami tidak mengetahui apa yang disebut dusta. Selanjutnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya sesungguhnya Rabbku tabaraka wa ta'ala telah mengharamkan khamar, al-khubah, al-kinin kepadaku, dan berhati-hatilah kalian dengan al-khubaira karena merupakan sepertiga khamar alam. Sebagai keterangan adalah al-khamar adalah minuman keras, sedangkan al-hubah adalah an-nar atau dadu. Ada yang mengatakan at-tabal atau gendang, dan ada yang mengatakan al-barbat atau jenis alat musik kecapi. Ini dikatakan oleh Ibnu Asir. Sedangkan al-kinin itu menurut Ibnu Al-Asir adalah permainan bangsa Romawi yang mereka bertaruh dengannya. Ada juga yang mengatakan tunbur sejenis gitar dari Habasyah. At-taknin itu adalah memukul dengannya. Al-ghubaira itu satu macam minuman yang dibuat oleh bangsa Habsyi dari bahan biji jagung. Dalam hadis lain milik Abbas secara marfu di dalam Musnad 2472, 2476, 2625, hadis tersebut berbunyi yang artinya sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, judi, dan alat musik, dan setiap yang memabukkan haram hukumnya. Sufyan berkata dalam hadis riwayat pertama, aku berkata kepada Ali Buzaimah, apa yang dimaksud dengan hu'ubah? Ia berkata, itu adalah gendang. Hadis ini sahih.
Baiklah, dulur-dulur seiman. Selanjutnya Ahmad meriwayatkan juga dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berkata atas namaku dengan perkataan yang tidak aku katakan, maka hendaknya ia menduduki tempatnya di neraka jahanam. Ia berkata, dan aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, judi, alat musik, gendang, dan setiap yang memabukkan haram hukumnya. Hadis ini diriwayatkan hanya oleh Ahmad. Selanjutnya Imam Ahmad meriwayatkan dari Umar. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khamar dilaknat pada 10 sisi. Khamar dilaknat pada zatnya, pada peminumnya, pada penuangnya, pada penjualnya, pada pembelinya, pada pemerasnya, pada yang minta diperaskan, kemudian pada pembawanya yang minta dibawakan, dan yang memakan harganya, yaitu harga jualnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju tempat penambatan unta. Aku juga keluar bersama beliau. Aku berada di sebelah kanannya, lalu Abu Bakar tiba. Maka aku mundur dan aku berada di sebelah kiri beliau. Lalu Umar datang, maka aku menyingkir untuknya, lalu dia berada di sebelah kiri beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat penambatan unta. Ternyata ada geriba yang bersih khamar pada tempat penambatan unta tersebut. Ibnu Umar berkata, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku dengan membawa al-mudyah atau pisau besar. Ibnu Umar berkata, aku tidak tahu al-mudyah kecuali pada saat itu. Lalu beliau memerintahkan untuk membelah geriba tersebut. Kemudian beliau bersabda, khamar dilaknat, peminumnya dilaknat, penuangnya, penjualnya, pembelinya, pembawanya yang minta dibawakan, pemerasnya yang minta diperaskan, dan yang memakan harganya. Dulur Siman, dari Sabit bin Yazid al-Khulaini bahwasanya ia memiliki seorang paman yang menjual khamar dan dia bersedekah. Ia berkata, aku melarangnya, tapi dia tidak mau berhenti. Lalu aku datang ke Madinah dan berjumpa dengan Ibnu Abbas. Lalu aku bertanya tentang khamar dan harganya. Dia berkata, khamar dan harganya haram. Lalu Ibnu Abbas berkata, wahai seluruh umat Muhammad, sesungguhnya ada kata, ada kitab setelah kitab lain. Seorang nabi setelah nabi kalian pasti akan diturunkan pada kalian sebagaimana telah diturunkan kepada orang-orang sebelum kalian. Tetapi hal ini ditunda dari urusan kalian hingga hari kiamat. Demi Allah, itu benar-benar lebih berat dari kalian. Lebih berat atas kalian. Selanjutnya Sabit berkata, lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Kemudian aku menanyakan kepadanya tentang harga menjual khamar. Ia berkata, aku akan mengabarkan kepada kamu tentang khamar. Sesungguhnya aku pernah bersama Rasulullah SAW di masjid. Ketika beliau sedang duduk, tiba-tiba beliau berdiri sembari berkata, barang siapa yang memiliki sisa khamar ini, maka hendaklah ia datang menemui kami dengan membawanya. Maka para sahabat mulai datang dengan membawanya. Salah seorang di antaranya mereka berkata, aku memiliki satu tempat bekal berisi air. Aku memiliki satu zik atau geriba, kata orang lain, atau kantong-kantong lain yang ada pada mereka.
Maka Rasulullah SAW bersabda, kumpulkanlah di baki ini. Dan ini kemudian setelah semua terkumpul, kalian beritahukanlah kepadaku. Lalu mereka melakukannya. Kemudian mereka memberitahukan kepada Nabi SAW. Maka beliau berdiri dan aku berdiri bersama beliau. Aku berjalan di sebelah kanan beliau dan beliau bersandar padaku. Abu Bakar menyusul kami. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan kepadaku dan menjadikan aku berada di sebelah kiri beliau dan menempatkan Abu Bakar di tempatku. Kemudian Umar bin Khattab menyusul kami. Lalu beliau mengabarkan kepadaku dan menempatkan dia di sebelah kiri beliau, sehingga beliau berjalan di antara mereka berdua. Sampai pada saat beliau sudah berdiri di tengah-tengah khamar, beliau bersabda, wahai sekalian manusia, apakah kalian mengenal ini? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah, ini adalah khamar. Beliau bersabda, benar apa kata kalian. Sesungguhnya Allah telah melaknat khamar, pemerasnya yang minta diperaskan, peminumnya, penuangnya, pembawanya yang minta dibawakan, penjualnya, pembelinya, dan pemakan harganya. Lalu beliau minta dibawakan pisau sembari bersabda, tajamkanlah pisau ini. Lalu mereka melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW mengambilnya dan merobek geriba tersebut dengan pisau itu. Ibnu Umar berkata, lalu orang-orang berkata, pada geriba ini ada manfaatnya. Beliau bersabda, memang benar, tapi sesungguhnya aku melakukan ini disebabkan marah demi Allah Azza wa Jalla, karena di dalamnya ada sesuatu yang membuatnya murka. Umar berkata, aku yang akan menyudahi untukmu, hai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak. Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, sesungguhnya turunnya ayat tentang pengharaman khamar adalah kepada dua suku dari suku Ansor. Mereka meminumnya, dan ketika orang-orang sudah mabuk, sebagian mereka dengan sebagian lain saling bersenda gurau yang tidak ada manfaatnya. Ketika mereka sudah kembali sadar dari mabuknya, seseorang melihat bekas senda gurau tadi pada wajah, kepala, dan jenggotnya. Maka dia berkata, saudaraku Fulan bin Fulan telah berbuat kepadaku demikian. Sebetulnya mereka adalah saudara. Tidak ada dalam hati mereka dengki dan dendam. Demi Allah, andai kata dia lembut, sayang denganku, niscaya dia tidak akan berbuat ini kepadaku. Hingga terjadi dendam dalam hati-hati mereka. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Ini adalah ayat 90 surat Al-Maidah. Hingga firman Allah sampai ke ayat 91 surat Al-Maidah yang artinya, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Maka orang-orang berkata, ini adalah perbuatan keji. Padahal sudah ada dalam perut Fulan, dan dia telah terbunuh pada saat perang Uhud. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat, yaitu ayat 93 surat Al-Maidah yang berbunyi, artinya tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan yang soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Hingga akhir ayat. Selanjutnya hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Buraidah. Ia berkata, tatkala kami sedang duduk-duduk sambil minum anggur, kami berada pada sebidang tanah berpasir. Jumlah kami 3 atau 4 orang. Di sisi kami ada gelas besar milik kami. Kami minum khamar di situ. Ketika aku berdiri,
tiba-tiba Rasulullah SAW datang. Maka aku mengucapkan salam kepada beliau. Ketika itu turun ayat pengharaman khamar, yaitu ayat 90 surat Al-Maidah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, dan seterusnya. Dan kemudian ayat 91 yang berbunyi, maka berhentilah kamu mengerjakan pekerjaan itu, dan seterusnya. Maka aku datang menemui sahabat-sahabatku dan membacakan ayat ini kepada mereka, hingga firman Allah ayat 91 surat Al-Maidah, yang artinya, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Ia berkata, sebagian orang telah meminumnya di tangannya, telah meminum sebagiannya, dan sebagian masih tersisa pada bejana. Dia berkata, pada bejana di bawah bibirnya bagian atas, sebagaimana yang dilakukan oleh tukang bekam. Kemudian mereka menuangkan apa yang ada dalam perut mereka dan berkata, kami berhenti, wahai Rabb. At-Tayassili meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib dan berkata, ketika turun ayat pengharaman khamar, mereka berkata, bagaimana dengan orang yang telah meminumnya sebelum diharamkan? Maka turunlah ayat ini, yaitu ayat 93 surat Al-Maidah, yang artinya tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi seperti ini. Dan dia berkata, hadis ini hasan sahih. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Abu Talha bertanya kepada Nabi SAW tentang anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya yang mereka warisi khamar. Maka Nabi SAW bersabda, tumpahkanlah. Ia berkata, apakah boleh kami menjadikannya sebagai menjadi cuka? Nabi SAW menjawab, tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Adapun Ibnu Wahab meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr bin Ash dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa meninggalkan sholat karena mabuk satu kali, maka seakan-akan bagi dunia dan isinya, lalu dia merampasnya. Dan barang siapa meninggalkan sholat karena mabuk sebanyak 4 kali, maka hak Allah untuk menuangkan padanya ti'inah al-khabal. Ketika ditanyakan apa yang dimaksud dengan ti'inah al-khabal, Nabi SAW bersabda, adalah nanah penduduk neraka Jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Selanjutnya Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW yang telah bersabda, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan haram hukumnya. Barang siapa yang minum minuman yang memabukkan, maka sholatnya berkurang 40 pagi. Jika bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Jika dia mengulangi kembali yang keempat kali, maka hak Allah untuk menuangkan dari tinah al-khabal, yaitu nanah dari penduduk neraka Jahannam. Ditanyakan, apakah yang dimaksud tinah al-khabal, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tinah al-khabal tersebut adalah nanah bercampur darah dari penduduk neraka. Dan barang siapa yang menuangkannya pada waktu kecil, tidak mengetahui halal dan haramnya, maka hak atas Allah untuk menuangkan dari tinah al-khabal. Ditakhrij hanya oleh Abu Dawud. Syafi'i berkata, Malik telah memberitakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang minum khamar di dunia,
kemudian dia belum bertaubat darinya, maka diharamkan meminumnya di akhirat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar yang berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan haram hukumnya. Barang siapa yang meminum khamar lalu dia mati, dan dia yang meraciknya, kemudian dia belum bertaubat darinya, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Dan Ibnu Wahab meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, pencadu khamar, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id dari Nabi SAW yang pernah bersabda, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang mengungkit pemberian, orang yang durhaka pada orang tua, dan pecandu khamar. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan, dia berkata, jauhilah khamar, karena khamar merupakan induknya perbuatan keji. Sesungguhnya seseorang yang menyendiri dari sebelum kalian, dia beribadah dan menghindarkan diri dari perempuan. Lalu perempuan menggantungkan wadah air dari kulit padanya. Kemudian dia mengirim pelayan perempuan kepadanya dan mengatakan, kami mengundangmu untuk bersaksi. Maka dia masuk bersamanya. Maka mulailah dia rencanakan dengan rencananya. Setiap kali lelaki itu masuk satu pintu, maka pelayan itu menutup pintu yang sebelumnya hingga sampai pada seorang perempuan yang cantik, dan di sisinya ada seorang anak dan bejana khamar. Perempuan cantik itu berkata, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengundangmu untuk bersaksi, tetapi aku mengundangmu agar kamu menyetubuhiku atau membunuh anak ini atau minum khamar. Kemudian perempuan itu menuangkan 1 gelas khamar. Lelaki itu berkata, tambahkan untukku. Tidak lama kemudian dia menyetubuhinya dan membunuh anak tersebut. Maka jauhilah khamar dari kalian, karena khamar dan iman itu tidak akan berkumpul selamanya, melainkan salah satu dari keduanya hampir akan mengeluarkan pelakunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan sanadnya sahih. Abu Bakar bin Ad-Dunya, Abid Ad-Dunya, telah meriwayatkan dalam kitabnya Zammu al-Muskir secara marfu. Sedangkan secara mauquf lebih sahih, wallahu a'lam. Hadis ini memiliki penguat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang yang sedang berzina, tidaklah beriman seorang yang sedang mencuri, dan tidaklah beriman seorang yang sedang meminum khamar. Adapun Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, tatkala khamar diharamkan, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sahabat-sahabat kami yang telah meninggal dan mereka telah meminumnya? Maka Allah menurunkan ayat 93 surat Al-Maidah yang artinya tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Selanjutnya ia berkata, dan tatkala arah kiblat dipindahkan, orang-orang juga berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sahabat-sahabat kami yang telah meninggal dan mereka salat menghadap Baitul Maqdis? Maka Allah pun menurunkan ayat, yaitu ayat 143 surat Al-Baqarah, yang artinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Asma binti Yazid bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda,
Barang siapa yang minum khamar, maka Allah tidak akan ridho darinya selama 40 malam. Jika meninggal, maka meninggal dalam keadaan kafir. Dan jika bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Dan jika dia kembali, maka hak Allah untuk menuangkan sinah al-khabal. Maksudnya kembali minum. Asma berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tina al-khabal? Beliau bersabda, nanah yang bercampur darah dari penduduk neraka. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.